Jadi jangan buat hal-hal yang membuat orang itu marah. Anda berjalan dengan sopan saja, dan Anda mengajarkan Al-Quran dan Sunnah saja, itu kan bergejolak. Ya, maka disitulah butuh kesabaran. Jadi sekarang kita punya dua pilihan. Supaya kita bisa diterima, udahlah sekarang stop semua kajian pembahasan tauhid syirik, stop semua pembahasan tentang bid'ah dan sunnah, stop. Udah, kita sekarang ngaji bagaimana anak muda supaya rajin ke masjid, ya, gimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi suami yang idaman untuk keluarganya, bagaimana menjadi anak yang soleh. Bagus materi yang bagus, kita tidak mengingkari. Itu materi-materi yang bagus, materi-materi yang harus disampaikan, harus dibahas. Ya, supaya seorang muslim itu betul-betul menjadi muslim yang sejati. Jadi suami yang baik, istri yang baik, bapak yang baik, tetangga yang baik, teman yang baik. Tapi masalahnya kalau ente stop ngaji tauhid, buat apa dia berbakti sama orang tuanya? Ya, dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya, ketika punya masalah perginya ke kuburan. Buat apa? Ngapain ke kuburan? Ngambil berkah, minta doa supaya diselamatkan dari masalah. Dapat manfaat, dapat manfaat. Jadi hanya ada satu pilihan bagi kita. Kita tetap mendakwakan tauhid, kita tetap menjelaskan tentang kesyirikan, kita tetap mengajak manusia kepada sunnah, tetap mengingkari dari kebedaan, cuma melihat kondisi, melihat keadaan, ya, memakai kalimat-kalimat yang mungkin kalimat itu tidak terlalu strong, mungkin pilih kalimat-kalimat yang lain harus diingatkan, nggak boleh didiamkan. Ini sebagai bentuk amanah, ini sebagai bentuk kasih sayang kita kepada muslimin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala menceritakan tentang orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, Yahud, wa Ya'uq, wa Nasr dan seterusnya, yang mana mereka ini di zaman Nabi Nuh, ya, dibuat gambar-gambar, dibuat foto-foto yang kemudian di awalnya adalah untuk mengenang, ya, kehebat sejarah kehidupan mereka supaya orang yang datang setelahnya juga semakin semangat untuk beribadah. Kemudian setelah berlalunya waktu, syaitan mendatangi mereka. Kalau dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung dan gambar-gambar ini, maka disembahlah kepada selain Allah. Syekh Muhammad menyebutkan, ketika sesuatu perkara itu tidak diingatkan, maka manusia akan terjatuh kepada kebalikannya. Ketika masalah tauhid tidak diingatkan, manusia akan terjatuh dalam kesyirikan. Apalagi kita tinggal di negeri yang seperti ini, yang mana sapi saja kotorannya diambil berkah. Ini loh lingkungan masyarakat kita. Ini sudah berada bukan di titik nol, ini titik minus. Titik minus. Abu Lahab, Abu Jahal dulunya, ketika mereka berbuat kesyirikan, itu datangnya ke kuburan orang soleh. Ya, mereka mendatangi Lata, katanya laki-laki soleh, terus dia membagi adonan tepung kepada para jemaah haji. Di situ dia mengambil berkah. Nah, ini kotoran sapi. Dalam mazhab Syafi'iyah, sebagian mazhab Syafi'iyah yang dianut oleh masyarakat Indonesia, semua kotoran hewan itu najis. Sebagian mazhab, apakah dimakan dagingnya ataukah tidak dimakan dagingnya, kecuali kotorannya yang kiai salatnya. Ya, jadi harus nambah lagi kita fikirnya. Subhanallah. Tapi ketika di sana ada orang-orang yang membahas, ya, bahwasanya kotoran hewan yang kencing kucing tidak najis, heboh se-Indonesia.
Padahal ketika kita katakan kucing najis, kucing nggak najis, kita mengambil berkah dari kucing, dari kencingnya tadi. Ini ngambil berkah, dilegalkan. Subhanallah. Ini loh kondisi teman-teman semuanya. Ya beberapa tahun yang lalu ketika terjadi gunung meletus di kota Yogyakarta, apa yang mereka renungi, apa yang mereka pikirkan? Ya mereka pikirkan kita harus mencari kuncian yang baru. Ya, dan kemudian kita harus menyembelih. Disembelihlah beberapa ekor hewan pada waktu itu yang ditanam di sekitar jalan Kaliurang. Untuk apa? Supaya Mas Petruk tidak mengamuk lagi. Subhanallah. Belum lagi praktek-praktek malpraktek perdukunan. Ya, hampir setiap tahun akan ada isu dukun-dukun cabul yang muncul, yang ternyata pengikutnya itu bukan 10 orang, ribuan orang. Dan ternyata di antara pengikut-pengikutnya orang-orang yang punya pendidikan sudah sampai tingkat yang tertinggi dari pendidikan dunianya. Subhanallah. Mulai dari pengadaan uang, digadaikan uang, dan sebagainya. Betul kan, setiap tahun ada dukun-dukun, mulai dari Mbak Sayur lah namanya, entah siapa-siapa namanya. Yang ikuti ribuan orang loh para hadirin, ribuan orang. Ya bahkan Ponari beberapa puluh tahun yang lalu itu sampai ngantri mengambil air Ponari, meninggal ngantrinya. Kita krisis. Kalau seandainya orang yang mengerti tauhid enggan untuk menyampaikan tauhid, orang yang mereka telah terdidik dengan akidah, takut menyampaikan akidah, ya maka bagaimana kondisi kita, keluarga kita, dan kondisi masyarakat kita? Bisa difahami. Namun seperti saya sebutkan tadi, kita pilih kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang bagus. Tujuan kita supaya saudara kita muslimin bisa terikuti, mengambil faidah dari apa yang kita sampaikan. Jangan terkesan kita ingin mencari musuh. Jangan terkesan kita ingin mencari lawan. Jangan terkesan kita ingin menyalah-nyalahkan orang. Tapi buat dia seperti air yang mengalir. Ya, dia akan merasakan keindahan dari orang yang bertauhid. Ya, mendapatkan keindahan menjadi orang yang merdeka dari segala penjajahan yang menjajah hati kita. Kita hanya terikat dengan Allah. Itulah hakikat dari kemerdekaan. Tapi kalau orang yang dia terkukung dengan kesyirikan, padahal dia nggak pernah makan tenang, sakit. Kamu harus menyerahkan sesajen pergi dia kasih sesajen. Ternyata nggak sembuh juga. Mungkin sesajennya kurang besar, caranya besar lagi. Ya, akhirnya beli lagi yang lebih besar. Ya, ketika sudah dia berikan lebih besar, nggak sembuh juga. Itu mungkin kurang banyak, nambah lagi. Terus demikian, gak ada ketenangannya. Tapi seseorang ketika dia kembali kepada Allah memberikan kepadanya penyakit, dia serahkan semuanya sama Allah. Ufawwid amri ilaik. Aku serahkan semua urusanku kepada Engkau ya Allah. Allah tidak kunjung memberikan kesembuhan. Ini mungkin banyaknya dosa yang saya lakukan. Allah ingin membersihkan dosa-dosa saya dari penyakit yang Allah berikan kepada saya. Ya. Atau mungkin Allah akan mengangkat kedudukan saya. Allah akan menghapuskan dosa-dosa saya. Dan mungkin itu akan dibalas nanti di hari kiamat. Tenang diri. Tapi orang yang terjadi dengan kesyirikan tadi, naudzubillah, keluar rumah suara burung nggak jadi. Padahal sudah ada teken proyek mau diteken hari ini nggak jadi, ada suara burung tadi. Walah ini saya kalau teken hari ini, kacau hidup mereka. Nah inilah yang kita ingin selamatkan muslimin, supaya mereka menjadi orang yang merdeka di negara Indonesia yang sudah merdeka dari tahun 1945. Jadi jangan sampai negara kita sudah merdeka tahun 1945, tahun 2022 kita masih dijajah dengan apa? Kesyirikan tadi. Bisa difahami para hadirin? Baik. Nah kemudian syaitan
ketika manusia faida kana dzalika rajul min ahli sunnah, ketika laki-laki tersebut dari kalangan ahli sunnah yang tidak mungkin diajak untuk berbuat kebid'ahan, atau pikir dia berhenti? Tidak berhenti dia. Bada mau fi marhalatus tsalitsah. Sabar, istiqomah yang luar biasa si iblis. Ya, kalau dia tidak mampu untuk memasukkan kita untuk berbuat kebid'ahan, dia datang marhalatul tsalitsah. Dia datang kepada kita marhalatul kabair. Dia akan datangi kita untuk berbuat dosa besar. Marhalatul ma'asil kabirah. Ya, marhalah untuk berbuat maksiat. Ya, nah syaitan yang hadirin dan hadirat, ketika mendatangi anak manusia dalam berbuat dosa besar ini, ya, bisa dengan cara yang saya sebutkan dari waswas khannas, dan bisa digambarkan kepada kita. Ya, dia akan bawa hadis-hadis Nabi. Akhi, ukhti, kan ada hadis Nabi SAW yang mana Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang punya 99 catatan amalan kejelekan, dan sejauh satu catatan amalan kejelekan sejauh mata memandang, dosa semuanya. Tapi ketika ditimbang dengan di tokoh yang bertuliskan la ilaha illallah, ternyata di tokoh la ilaha lebih berat di sisi Allah. Kemudian dia dimaafkan dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, tak syirik, gak bid'ah. Dosa bisa diampuni oleh Allah, itu maha luas pengampunannya. Justru ketika kamu gak pernah berbuat dosa, jadi gak nikmat ibadah, coba berdosa dulu. Nanti ketika bertobat, Masya Allah, nikmat sekali tobat tersebut. Segala macam dia datangi kita. Ya, nah ketika kita sekarang kalau tidak ada, kita tutup kajian di siang hari ini. Ada ya? Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum